Hai bro, selamat datang di Bro TV. Di sini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang tidak kuat terus-menerus dikekang oleh suaminya. Suaminya adalah seorang yang kaya raya dan bergelimang harta. Dia juga orang yang pintar dan bijak. Jalan cerita dari film ini akan susah ditebak. Jadi, ikuti terus videonya ya. Mari kita mulai. Filmnya diawali dengan sepasang suami istri yang bernama Cecilia dan Adrian yang sedang tidur di kamarnya. Adrian adalah seorang bos dari sebuah perusahaan optik dan Cecilia hanyalah seorang wanita dari pinggiran kota yang berkenalan dengan Adrian di sebuah pesta. Cecilia yang sudah tidak kuat lagi dikekang oleh Adrian, malam itu mencoba melarikan diri keluar dari rumah itu dengan membius Adrian dan melompat keluar tembok. Cecilia kabur dibantu oleh adiknya, Emily, yang datang menjemput dia menggunakan mobil. Cecilia pun menumpang di rumah sahabat kecil mereka yang bernama James. James tinggal bersama anaknya, Sydney, dan James adalah seorang polisi. Walaupun Cecilia berada di rumah James, Cecilia masih parnoan. Cecilia berpikir kalau suaminya akan mengetahui keberadaannya dan menjemputnya untuk pulang. Keesokan harinya, Emily datang ke rumah James dengan membawa kabar kalau Adrian sudah meninggal bunuh diri. Cecilia belum sepenuhnya percaya tentang kematian suaminya, tapi James dan Emily mencoba meyakinkan Cecilia bahwa tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Keesokan harinya, Cecilia dan Emily menemui Tom. Tom adalah adik sekaligus pengacara Adrian. Tom berkata, Adrian memberikan warisan dalam jumlah yang luar biasa, yaitu 5 juta dolar atau setara dengan 69 miliar, dengan syarat Cecilia harus sehat secara mental dan tidak melakukan tindak kriminal. Pada malam harinya, Cecilia mulai merasa kalau ada yang memata-matai dirinya. Dia memanggil James karena dia pikir itu adalah James. Dia mencari ke sekeliling rumah dan ternyata James tidak ada. Malam itu saat Cecilia dan Sydney tidur, ada yang menarik selimut mereka. Cecilia terbangun dan mengambil kembali selimut yang ternyata ada di lantai. Saat Cecilia menarik selimutnya, ternyata ada yang menginjaknya. Namun, wujudnya tidak ada. Udah kayak Mbak Kun-kun aja. Oke lanjut. Cecilia teriak dan teriakannya membangunkan Sydney dan juga James. Tapi saat James datang, ternyata tidak ada orang lain di kamar tersebut kecuali mereka bertiga. Keesokan harinya, Cecilia melamar di sebuah perusahaan arsitektur dan meminta untuk ditempatkan di Paris supaya bisa jauh dari negara tempat mereka tinggal. Namun saat Cecilia ingin menunjukkan kertas portofolionya, ternyata kertas itu tidak ada. Dia bingung karena dia yakin kalau kertas itu ada di tasnya. Saat dia ingin pergi dari tempat itu, dia pingsan. Skin berubah di sebuah rumah sakit. Cecilia sudah siuman dan mereka pulang. Setelah Cecilia selesai mandi, dia ditelepon oleh seorang dokter dan berkata bahwa dia telah mengkonsumsi obat diazepam dengan dosis yang tinggi. Diazepam adalah obat yang sengaja dijatuhkannya saat dia kabur dari rumah Adrian. Keesokan harinya, Cecilia dan James menemui Tom dan meminta agar Adrian tidak lagi mengganggunya. Tapi Tom berkata kalau Cecilia hanya depresi dan ketakutan. Cecilia dan James pun pulang dan Cecilia mampir ke rumah Emily, adiknya. Namun saat tiba di rumah Emily, Emily marah karena dia mendapat email dari Cecilia yang isinya Cecilia merasa terganggu dengan kehadiran Emily dan ingin Emily meninggal. Cecilia pun pulang dan mengecek emailnya untuk memastikan apakah benar dia yang mengirimnya. Dan ternyata benar, email itu ada.
Cecilia mulai depresi dan terbaring di lantai. Saat dia terbaring, Sydney melihatnya dan menenangkannya. Namun saat itu juga ada yang memukul kepala Sydney. Sydney kemudian mengadu ke James. James marah dan membawa Sydney keluar untuk menenangkannya. Tinggallah Cecilia sendiri di rumah. Cecilia yang penasaran mencoba menghubungi nomor Adrian, dan ternyata handphone Adrian beserta kertas portofolionya yang hilang ada di asbes rumah itu. Cecilia semakin yakin kalau Adrian lah yang menerornya. Cecilia pun kabur dengan memesan Grab car dan meminta Kang Grab untuk mengantarnya ke rumah Adrian. Di rumah Adrian, Cecilia melihat seperti ada ruangan aneh. Dia mencoba masuk ke ruangan itu dan ternyata isinya adalah sebuah pakaian canggih yang tembus pandang. Saat Cecilia ingin mencoba pakaian itu, ternyata ada yang datang. Dia pun menyembunyikan pakaian itu di sebuah lemari dan dia kabur. Di malam harinya, Cecilia dan Emily bertemu di sebuah restoran. Tujuan Cecilia adalah untuk menceritakan tentang pakaian tersebut. Namun saat Cecilia cerita, tiba-tiba pisau melayang dan mengoles leher Emily, lalu pisaunya pindah ke tangan Cecilia. Melihat itu, seluruh restoran pun panik dan berteriak. Cecilia pun ditangkap polisi dan dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Emily, adiknya. Cecilia dibawa ke sebuah tempat rehabilitasi untuk dites kejiwaannya. Esok harinya, Tom menemui Cecilia dan berkata, warisan yang diberikan ke Cecilia tidak berlaku lagi karena dia sudah melakukan kriminal. Namun Tom dapat membantu membebaskan Cecilia, dengan syarat Cecilia harus kembali ke Adrian, abangnya. Cecilia semakin yakin kalau semua itu ulah dari Adrian yang sudah bersekongkol dengan Tom. Cecilia pun menolak mentah-mentah tawaran dari Tom, karena mereka sudah mengambil nyawa Emily. Karena merasa terus diawasi oleh Adrian, Cecilia pun mengancam untuk bunuh diri menggunakan pena yang diambilnya dari tas Tom, agar Cecilia dan bayinya tidak selamat. Namun saat ingin merobek tangannya, ada yang menahannya dan saat itu juga Cecilia menancapkan pena tersebut ke tubuh orang itu dan membuat pakaian transparannya menjadi rusak. Mendengar kerusuhan yang terjadi, polisi pun datang. Dan ternyata semua polisi tersebut dibunuh oleh orang yang tidak terlihat itu. Cecilia lalu mencoba mengejarnya hingga mereka bertemu di parkiran mobil. Orang itu berkata kepada Cecilia bahwa dia akan membunuh Sydney. Cecilia langsung menghubungi James untuk segera pulang ke rumahnya karena nyawa Sydney dalam bahaya. Saat Sydney akan dibunuh, James datang dan adu otot dengan manusia transparan itu. Namun James kalah karena James seperti berantem dengan angin. Saat James terbaring lemas, ternyata Cecilia datang, lalu menembak si manusia transparan itu, dan ternyata orang itu adalah Tom, adiknya Adrian. Melihat itu, Cecilia masih sangat yakin bahwa Adrian lah otak dari semua kejadian itu. Keesokan harinya, Cecilia menemui Adrian di rumahnya dengan maksud untuk kembali ke pelukan Adrian, namun dengan syarat Adrian harus mengakui semua perbuatannya. Ternyata itu semua jebakan yang dibuat oleh Cecilia, karena di luar sudah ada James yang memantau pembicaraan mereka. Namun Adrian tidak sebodoh yang Cecilia kira. Dia tak mau mengakui perbuatannya. Cecilia lalu ke dapur untuk memperbaiki penampilannya. Saat Adrian sedang sendirian, dia mengambil pisau dan mengoles lehernya sendiri. Cecilia datang dan terkejut karena leher Adrian sudah berdarah. Cecilia lalu menghubungi 911 untuk segera datang. Sebelum Adrian mengembuskan nafas terakhir, Cecilia berkata kepada Adrian, "Surprise," dan cerita pun selesai. Oke, mungkin masih ada yang belum paham soal ending dari film ini. Jadi gini, saat Cecilia pergi ke dapur, ternyata dia mengambil dan memakai baju transparan yang sempat disembunyikannya. Dengan menggunakan baju transparan itu, Cecilia menggerakkan tangan Adrian untuk mengoles pisau ke lehernya sendiri, persis seperti apa yang dilakukan Adrian kepada Emily saat di restoran. Paham kan? Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka dengan videonya. Tulis di kolom komentar video apa yang selanjutnya akan kita rangkum.
Terima kasih. Mansbrew TV pamit undur diri.